Jiwa terpilih, dengarkan dengan seluruh keberadaanmu. Bukan hanya dengan pikiran yang terbiasa mencari penjelasan, tetapi dengan batin yang selama ini menahan lelah, menahan sabar, dan menahan keyakinan agar tidak runtuh. Ada momen tertentu dalam hidup yang tidak datang untuk memberi kabar baik atau buruk, melainkan untuk memberi garis pemisah. Garis yang ketika dilewati, engkau tidak lagi berjalan di jalur yang sama. Dan hari ini berdiri tepat di atas garis itu, meski mungkin matamu belum sepenuhnya melihat perbedaannya. Engkau mungkin masih menjalani hari-hari yang tampak biasa, masih bangun dengan rutinitas yang serupa, masih menyentuh kenyataan yang sama. Namun di bawah semua itu ada sesuatu yang telah bergeser. Seperti tanah yang diam-diam berubah arah di kedalaman tanpa suara, tanpa guncangan, namun cukup kuat untuk mengubah aliran sungai di atasnya. Hidupmu sedang mengalami pergeseran semacam itu. Pergeseran yang tidak meminta persetujuan logika, tetapi menuntut kehadiran penuh dari kesadaranmu. Perjalanan finansial bukan sekadar perjalanan angka dan kepemilikan. Ia adalah perjalanan batin tentang bagaimana engkau memposisikan dirimu di hadapan hidup, tentang sejauh mana engkau berani berhenti menerima versi kecil dari keberadaanmu sendiri. Dan jika engkau berada di sini sekarang, mendengarkan pesan ini, itu bukan kebetulan yang kosong. Ada bagian dari dirimu yang sudah terlalu lama merasa bahwa level lama tidak lagi cukup, bukan karena keserakahan, melainkan karena pertumbuhan. Selama ini engkau mungkin sudah bertahan dengan cara yang tidak terlihat oleh siapapun, menahan kecewa yang tidak sempat diucapkan, menjalani tanggung jawab tanpa sorotan, melanjutkan langkah meski hasilnya sering terasa tertunda. Semua itu tidak hilang, tidak ada kesabaran yang terbuang, tidak ada kesetiaan pada proses yang sia-sia. Setiap momen diam itu sedang membentuk struktur batin yang kini siap menerima posisi hidup yang berbeda. Hari ini bukan tentang lonjakan tiba-tiba atau janji yang memabukkan. Hari ini adalah tentang kesadaran bahwa hidupmu mulai bergerak ke level finansial yang tidak bisa lagi engkau tinggalkan dengan mudah. Bukan karena engkau dilarang kembali, tetapi karena batinmu sudah tidak cocok lagi dengan ruang yang lama. Seperti pakaian yang pernah pas di masa lalu, namun kini terasa sempit meski tidak rusak. Perubahan ini seringkali datang dengan rasa yang sulit dijelaskan. Ada harapan, namun bukan euforia. Ada keyakinan, namun bukan kepastian instan. Ada ketenangan, namun bukan tanpa tantangan. Ini adalah tanda bahwa engkau tidak lagi berada di fase pencarian liar, melainkan di fase penataan. Fase ketika hidup tidak lagi menguji apakah engkau mampu bertahan, tetapi apakah engkau siap bertumbuh dengan stabil. Jiwa terpilih, pahamilah satu hal dengan lembut. Hidup tidak menaikkan seseorang ke level baru untuk menyiksa. Hidup menaikkan seseorang karena ia telah selesai belajar di tingkat sebelumnya. Dan kelulusan ini jarang diumumkan secara terbuka. Ia dirasakan dalam diam, dalam perubahan cara berpikir, dalam keberanian untuk tidak lagi menerima keadaan yang terus menggerogoti batin, dalam keengganan yang tenang untuk kembali pada pola lama meski itu terasa familiar. Mungkin engkau mulai lebih selektif, lebih berhati-hati bukan karena takut, tetapi karena sadar. Mungkin engkau mulai merasakan bahwa setiap keputusan kecil memiliki gema yang lebih panjang. Ini adalah tanda bahwa tanggung jawabmu sedang diperluas. Dan ketika tanggung jawab diperluas, rezeki pun disiapkan untuk mengikuti, bukan sebagai beban, melainkan sebagai penopang. Energi finansial yang sedang bergerak ke arahmu tidak menuntutmu untuk berlari. Ia hanya meminta satu hal, yaitu kejujuran batin. Kejujuran tentang apa yang sudah tidak ingin engkau ulangi. Tentang batas yang tidak lagi ingin engkau langgar. Tentang harga diri yang akhirnya engkau jaga tanpa perlu pembenaran. Dari titik inilah hidup mulai menyusun ulang posisimu.
bukan berdasarkan keinginan sesaat, tetapi berdasarkan kesiapan jangka panjang. Jika engkau merasakan getaran halus di dada, itu bukan sugesti, itu adalah resonansi. Resonansi antara apa yang sedang disampaikan dan apa yang telah lama tumbuh di dalam dirimu. Tidak semua orang sampai di titik ini. Banyak yang memilih kembali ke zona lama karena terasa aman. Namun engkau berada di sini karena ada bagian dari jiwamu yang tidak lagi mau mundur. Biarkan pendahuluan ini menjadi ruang hening, bukan ruang harapan kosong. Tidak ada yang perlu engkau paksa. Tidak ada yang perlu engkau buktikan. Cukup hadir, cukup sadar, cukup izinkan hidup bergerak sebagaimana mestinya. Dan jika engkau ingin menandai bahwa dirimu benar-benar hadir dalam momen ini, tekan like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan komentar angka 77. Sebagai simbol kesiapanmu melangkah tanpa kembali mengecilkan diri. Biarkan pesan ini tinggal sejenak, bernapaslah. Karena setelah titik ini, hidupmu tidak lagi bergerak dengan cara yang sama. Bagian 1, saat semesta menggeser pijakan hidupmu tanpa banyak suara. Jiwa terpilih perubahan yang paling menentukan jarang datang dengan tanda yang mudah dikenali. Ia tidak selalu hadir sebagai peristiwa besar yang langsung mengubah keadaan di permukaan. Justru perubahan yang mengangkat hidup ke level baru sering bergerak tanpa suara, tanpa perayaan, tanpa pengumuman. Ia bekerja di balik rutinitas harian, menyusup ke dalam cara berpikirmu, lalu perlahan mengubah pijakan tempat engkau berdiri. Engkau mungkin merasa bahwa akhir-akhir ini hidup tidak lagi terasa sama, meski dari luar tidak banyak yang berubah. Ada keheningan yang berbeda. Ada jarak tipis antara dirimu dan cara lama menjalani hidup. Hal-hal yang dulu terasa wajar, kini terasa berat. Pilihan-pilihan yang dulu mudah kini memerlukan pertimbangan lebih dalam. Ini bukan kebingungan, melainkan tanda bahwa kesadaranmu sedang naik kelas. Semesta tidak pernah memindahkan seseorang secara kasar. Ia tidak menyeret. Ia tidak memaksa. Ia menggeser pijakan dengan cara yang halus, agar jiwa yang sedang bertumbuh tidak patah oleh perubahan yang terlalu mendadak. Maka engkau diberi waktu untuk merasakan ketidakcocokan sebelum diberi kejelasan. Diberi jarak sebelum diberi arah. Diberi kegelisahan kecil agar engkau mulai bertanya, apakah hidup seperti ini masih pantas untuk versi dirimu yang sekarang? Dalam urusan finansial, pergeseran ini sering terasa sebagai rasa tidak puas yang tenang. Bukan iri, bukan ambisi berlebihan, melainkan kesadaran bahwa bertahan di level lama membutuhkan energi yang terlalu besar. Engkau mulai menyadari bahwa selama ini engkau tidak kekurangan kemampuan, melainkan menahan diri agar tetap cocok dengan keadaan. Dan ketika kesadaran ini muncul, batinmu mulai menolak untuk terus mengecil. Inilah awal dari naiknya posisi hidup. Bukan ketika uang datang lebih banyak, tetapi ketika engkau berhenti menganggap keterbatasan sebagai takdir. Ketika engkau berhenti mengulang kalimat batin yang melemahkan, ketika engkau mulai melihat dirimu bukan hanya sebagai penyintas tetapi sebagai pencipta arah. Perubahan ini mungkin belum terlihat di rekening atau kepemilikan, namun ia sudah tertanam kuat di dalam struktur batinmu. Jiwa terpilih, perhatikan bagaimana semesta mulai mengubah ritme hidupmu. Engkau mungkin diperlambat di satu sisi, namun dipercepat di sisi lain. Ada hal-hal yang tertunda agar engkau tidak salah melangkah. Ada pula peluang yang mendekat agar engkau belajar menerima tanpa rasa bersalah. Semua ini bukan kebetulan yang terpisah, melainkan rangkaian penyesuaian agar pijakan barumu kokoh sebelum engkau benar-benar berdiri di atasnya. Banyak orang mundur pada fase ini karena merasa kehilangan kepastian lama. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah pelepasan penyangga rapuh yang selama ini dianggap aman.
Level lama mungkin terasa familiar, tetapi ia tidak lagi menopang pertumbuhanmu. Dan semesta, dengan kebijaksanaannya memilih untuk menggeser pijakanmu sedikit demi sedikit, agar engkau tidak kembali bersembunyi di ruang yang sudah terlalu sempit. Secara spiritual, ini adalah fase transisi identitas. Engkau sedang melepaskan gambaran lama tentang siapa dirimu dalam urusan uang, usaha, dan kelimpahan. Gambaran tentang seseorang yang harus selalu berjuang keras hanya untuk cukup. Gambaran tentang hidup yang selalu berada di ujung napas. Ketika gambaran ini mulai larut, batinmu memang terasa kosong sesaat, namun kekosongan ini bukan kehampaan, melainkan ruang. Ruang inilah yang sedang disiapkan untuk menampung alur rezeki yang lebih stabil, alur yang tidak menguras jiwamu, alur yang tidak memaksamu mengorbankan ketenangan demi bertahan. Dan agar alur ini bisa masuk, pijakan lamamu harus digeser. Tidak dihancurkan, tidak dilawan, hanya digeser ke tempat yang lebih sesuai dengan pertumbuhanmu saat ini. Jika engkau merasakan bahwa langkahmu kini lebih berhati-hati namun juga lebih sadar, itu pertanda baik. Itu berarti engkau tidak lagi berjalan karena terpaksa melainkan karena pilihan. Setiap pilihan yang dibuat dari kesadaran adalah benih bagi kestabilan jangka panjang. Dan semesta menghormati pilihan semacam ini dengan cara yang tidak selalu langsung terlihat, namun selalu tepat waktu. Biarkan fase ini berlangsung tanpa perlawanan. Jangan tergesa meminta bukti. Jangan memaksa hasil. Pijakanmu sedang disesuaikan agar ketika hidup benar-benar membawamu naik ke level finansial yang baru, engkau tidak goyah, tidak panik, dan tidak tergoda untuk kembali. Apa yang sedang terjadi sekarang bukan penundaan melainkan penempatan. Dan ketika pijakan itu selesai digeser, engkau akan menyadari satu hal dengan tenang, bahwa engkau tidak didorong naik oleh keadaan, melainkan diangkat karena batinmu telah siap berdiri lebih tinggi. Bagian 2, retaknya pola lama adalah awal dari alur rezeki yang lebih stabil. Jiwa terpilih, ada fase dalam hidup ketika sesuatu yang selama ini menopangmu mulai menunjukkan retaknya. Bukan runtuh seketika, bukan hancur di depan mata, melainkan muncul sebagai ketidakseimbangan kecil yang berulang. Hal-hal yang dulu terasa bisa diandalkan kini mulai terasa melelahkan. Cara lama menghasilkan, cara lama bertahan, cara lama menyiasati hidup, perlahan kehilangan daya topangnya. Dan di titik inilah banyak jiwa merasa takut, karena mereka mengira hidup sedang menarik kembali sesuatu yang penting. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah pembukaan ruang. Retaknya pola lama bukan hukuman, melainkan tanda bahwa struktur itu sudah tidak sanggup lagi menampung pertumbuhanmu. Pola lama diciptakan untuk versi dirimu yang dulu, versi yang masih belajar bertahan, versi yang masih menguatkan akar. Namun engkau sekarang tidak lagi berada di tahap itu. Ketika engkau dipaksa terus bertumpu pada pola lama, yang terjadi bukan stabilitas melainkan kelelahan batin yang berkepanjangan. Semesta memahami ini jauh sebelum engkau menyadarinya. Maka ia mulai bekerja dengan cara yang halus namun konsisten. Ia memperlambat alur yang tidak lagi sejalan. Ia membuat cara lama terasa berat agar engkau tidak terus mengulanginya hanya karena terbiasa. Retakan itu bukan kesalahan, melainkan pesan. Pesan bahwa engkau sedang diarahkan menuju alur rezeki yang tidak lagi bergantung pada pengorbanan berlebihan. Dalam urusan finansial, banyak orang terjebak pada keyakinan bahwa stabilitas hanya bisa dicapai dengan bertahan di pola yang sama. Padahal stabilitas sejati justru lahir ketika engkau berani meninggalkan cara yang menguras jiwamu. Ketika pola lama mulai retak, engkau diberi kesempatan untuk melihat dengan jujur apakah engkau masih hidup atau hanya bertahan.
Jiwa terpilih, perhatikan bagaimana retakan ini mempengaruhi cara pandangmu. Engkau mulai lebih peka terhadap energi yang tidak seimbang. Engkau mulai menyadari bahwa ada cara-cara mencari rezeki yang mungkin menghasilkan, namun merusak ketenangan, dan tanpa engkau paksa, batinmu mulai menolak untuk terus berada di sana. Penolakan ini bukan kelemahan, melainkan kematangan. Secara spiritual, retaknya pola lama adalah proses pembongkaran identitas. Identitas sebagai seseorang yang harus selalu berjuang tanpa henti. Identitas yang mengukur nilai diri dari seberapa keras engkau menderita. Ketika identitas ini mulai runtuh, engkau mungkin merasa kehilangan arah sesaat, namun sesungguhnya engkau sedang dilepaskan dari ikatan yang membuat rezeki hanya datang sebagai upah penderitaan. Alur rezeki yang lebih stabil tidak dibangun di atas rasa tertekan, ia dibangun di atas keselarasan antara batin, pikiran, dan tindakan. Maka sebelum alur baru itu terbuka, semesta harus terlebih dahulu meretakkan pola lama yang tidak selaras. Proses ini memang terasa tidak nyaman karena ia memisahkanmu dari sesuatu yang sudah lama engkau kenal, meski tidak lagi menyehatkan. Engkau mungkin melihat orang lain tetap bertahan di pola yang sama dan tampak baik-baik saja. Namun perjalanan jiwa tidak pernah seragam. Apa yang cocok bagi orang lain belum tentu selaras bagi batinmu. Dan ketika engkau dipanggil untuk bergerak ke level yang berbeda, semesta akan memastikan bahwa engkau tidak bisa lagi merasa nyaman di ruang lama, agar engkau tidak mengkhianati pertumbuhanmu sendiri. Di fase ini penting untuk tidak terburu-buru mengganti retakan dengan tambalan sementara. Jangan buru-buru kembali ke cara lama hanya untuk meredam kecemasan sesaat. Diamlah sejenak, amati, rasakan retakan itu sedang menunjukkan arah. Ia mengajarkanmu untuk membangun fondasi baru yang tidak lagi rapuh oleh ketakutan akan kekurangan. Pelan-pelan engkau akan mulai melihat alur baru terbentuk. Mungkin masih kecil, mungkin belum sepenuhnya jelas, namun alur ini terasa lebih tenang, lebih masuk akal bagi batinmu, lebih sejalan dengan nilai yang mulai engkau pegang. Inilah cikal bakal stabilitas. Bukan stabilitas yang memenjarakan, tetapi stabilitas yang memberi ruang bernapas. Jiwa terpilih, jangan takut pada runtuhnya yang lama. Tidak ada yang benar-benar hilang. Yang dilepaskan hanyalah bentuk yang tidak lagi sanggup membawa hidupmu ke depan. Alur rezeki yang lebih stabil sedang disiapkan, dan ia membutuhkan ruang yang bersih dari pola usang. Biarkan retakan itu bekerja. Biarkan proses ini membawamu keluar dari lingkaran lama. Karena ketika alur baru itu benar-benar mengalir, engkau akan memahami satu hal dengan penuh ketenangan, bahwa yang selama ini engkau anggap kehilangan ternyata adalah pembebasan. Dan dari pembebasan itulah hidupmu mulai menemukan kestabilan yang tidak lagi mudah digoyahkan. Bagian 3. Ketika batinmu tidak lagi mau kembali ke versi hidup yang mengecil. Jiwa terpilih, ada momen sunyi yang jarang dibicarakan dalam perjalanan menuju kelimpahan. Momen ketika batinmu, tanpa amarah dan tanpa perlawanan, memutuskan satu hal yang sangat tegas. Bahwa hidup yang mengecil tidak lagi bisa diterima, meski ia menawarkan rasa aman yang semu. Keputusan ini tidak selalu muncul sebagai kalimat yang jelas, tetapi ia terasa seperti penutupan pintu yang lembut namun pasti. Pada fase ini, engkau tidak sedang mengejar lebih banyak. Engkau justru sedang berhenti kembali ke sesuatu yang lama. Berhenti menurunkan standar hidupmu demi menyesuaikan diri dengan keterbatasan yang terus berulang. Berhenti memaksa dirimu untuk merasa cukup di ruang yang sebenarnya sudah terlalu sempit bagi pertumbuhanmu. Ini bukan penolakan terhadap masa lalu, melainkan pengakuan bahwa engkau telah berubah. Perubahan ini sering disertai rasa asing terhadap dirimu sendiri. Hal-hal yang dulu bisa engkau terima dengan mudah kini terasa mengganggu batin. Bukan karena engkau menjadi sulit,
tetapi karena kesadaranmu telah bertumbuh. Engkau mulai merasakan bahwa kembali ke pola lama membutuhkan pengkhianatan terhadap dirimu yang sekarang. Dan batin yang telah tumbuh tidak pernah nyaman saat diminta untuk berpura-pura kecil kembali. Dalam urusan finansial, ini adalah titik balik yang sangat menentukan. Banyak orang terjebak naik turun bukan karena kurang peluang, tetapi karena batinnya masih bersedia kembali ke level lama setiap kali rasa takut muncul. Engkau berbeda. Ada sesuatu di dalam dirimu yang kini menolak untuk bernegosiasi dengan rasa takut yang sama. Bukan karena engkau kebal, tetapi karena engkau telah lelah mengulang siklus yang sama. Jiwa terpilih, perhatikan bagaimana sikapmu terhadap uang, usaha, dan nilai hidup mulai berubah. Engkau tidak lagi hanya bertanya apakah ini cukup untuk bertahan, tetapi apakah ini layak untuk ditumbuhkan. Pertanyaan ini menandai pergeseran besar, dari mental bertahan menuju mental berkelanjutan, dari sekadar selamat menuju arah yang lebih stabil dan bermakna. Secara spiritual, fase ini adalah penguatan harga diri yang tidak berisik. Engkau tidak merasa perlu membuktikan apapun kepada dunia. Engkau hanya berhenti menurunkan dirimu sendiri. Dan ketika engkau berhenti melakukan itu, semesta merespons dengan sangat jelas. Ia mulai menutup jalan kembali ke level lama, bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai perlindungan agar engkau tidak merusak pertumbuhanmu sendiri. Mungkin engkau merasakan bahwa pilihan hidupmu kini terasa lebih berat di awal, namun lebih ringan di batin. Ada keputusan yang tidak langsung memberi hasil, namun memberi ketenangan. Ini adalah tanda bahwa engkau telah melewati titik tidak kembali secara batin. Secara lahiriah mungkin masih ada proses, masih ada penyesuaian, namun arah dalam dirimu sudah mantap. Banyak jiwa mundur tepat sebelum titik ini karena merasa rindu pada kenyamanan lama. Namun kenyamanan itu sebenarnya adalah kebiasaan. Dan engkau telah cukup jujur pada diri sendiri untuk membedakan mana ketenangan sejati dan mana sekadar kebal terhadap rasa tidak enak. Ketika batinmu memilih ketenangan sejati, ia tidak lagi tertarik pada hidup yang mengecil meski terasa akrab. Disinilah level finansial baru mulai mengunci posisinya. Bukan karena jumlahnya langsung besar, tetapi karena fondasinya telah berubah. Engkau membangun hidup di atas kesadaran yang lebih luas. Kesadaran bahwa engkau layak berkembang tanpa harus terus mengorbankan diri. Kesadaran bahwa stabilitas bukan tentang bertahan lebih lama, tetapi tentang bergerak ke arah yang tepat. Biarkan fase ini menguat dengan sendirinya. Jangan terburu-buru menjelaskan pilihanmu kepada siapapun. Tidak semua orang perlu memahami, yang terpenting, engkau memahaminya di dalam. Karena sejak batinmu tidak lagi mau kembali ke versi hidup yang mengecil, hidupmu telah mengambil arah yang berbeda. Arah yang, meski pelan, tidak akan lagi membawa engkau mundur ke titik awal yang sama. Bagian 4. Gerak halus Tuhan dalam mengangkat posisi hidupmu. Jiwa terpilih. Ada saat dalam perjalanan hidup ketika tangan Tuhan bekerja tanpa suara. Tidak dengan peristiwa yang mengejutkan, tidak dengan perubahan yang memaksa, melainkan dengan rangkaian kejadian kecil yang terasa terlalu selaras untuk disebut kebetulan. Engkau mungkin tidak langsung menyadari bahwa hidupmu sedang diangkat, karena pengangkatan ini tidak disertai sorak, hanya ketenangan yang perlahan tumbuh. Pada fase ini, engkau mulai merasakan bahwa hidup tidak lagi sepenuhnya melawanmu. Bukan berarti semua menjadi mudah, tetapi ada arus yang menopang langkahmu. Masalah masih datang, namun tidak lagi mengguncang pusat batinmu seperti dulu. Ada rasa bahwa apapun yang terjadi, engkau tidak sendirian menghadapinya. Inilah tanda bahwa posisi hidupmu sedang digeser ke tempat yang lebih stabil. Gerak Tuhan pada fase ini sering tampak sebagai pengaturan ulang. Orang-orang tertentu menjauh tanpa konflik. Jalan-jalan lama tertutup tanpa drama.
Sementara itu, peluang yang sesuai datang tanpa perlu engkau kejar dengan cemas. Semua terasa seperti disusun agar hidupmu tidak lagi tercerai oleh terlalu banyak tarikan yang bertentangan. Tuhan sedang merapikan arah agar engkau bisa berjalan tanpa harus menoleh terlalu sering ke belakang. Dalam urusan finansial, pengangkatan ini tidak selalu datang sebagai penambahan besar yang langsung terlihat. Ia sering hadir sebagai kejelasan. Kejelasan tentang apa yang layak engkau lakukan. Kejelasan tentang batas yang perlu dijaga. Kejelasan tentang nilai yang tidak lagi bisa ditawar. Kejelasan ini jauh lebih berharga daripada lonjakan sesaat, karena darinya lahir keputusan-keputusan yang membawa stabilitas jangka panjang. Jiwa terpilih, perhatikan bagaimana hatimu kini lebih tenang saat mengambil langkah. Engkau tidak lagi digerakkan sepenuhnya oleh ketakutan akan kekurangan. Ada keberanian yang lembut, bukan berisik, untuk berkata tidak pada hal-hal yang menguras dan berkata ya pada hal-hal yang selaras. Keberanian inilah yang menjadi bahasa batin dari posisi hidup yang sedang diangkat. Secara spiritual, ini adalah fase penyelarasan antara kehendakmu dan kehendak ilahi. Bukan berarti engkau kehilangan kehendak pribadi, melainkan kehendak itu mulai sejalan dengan arah yang lebih luas. Ketika penyelarasan ini terjadi, hidup terasa lebih ringan meski tanggung jawab bertambah. Karena engkau tidak lagi berjalan melawan arus batinmu sendiri. Tuhan tidak mengangkat seseorang tanpa memastikan bahwa batinnya cukup tenang untuk memegang apa yang akan datang. Maka engkau mungkin merasakan bahwa hidupmu diperlambat di beberapa area agar engkau belajar hadir sepenuhnya. Ketenangan ini bukan jeda tanpa makna, melainkan penguatan akar agar ketika engkau benar-benar berdiri di level yang lebih tinggi, engkau tidak mudah goyah oleh angin luar. Banyak orang mengira bahwa tanda keberkahan adalah kesibukan yang meningkat. Padahal seringkali tanda sejati adalah kejernihan. Engkau tahu apa yang perlu dilakukan dan apa yang tidak. Engkau tahu kapan melangkah dan kapan menunggu. Kejelasan ini adalah hasil dari gerak halus Tuhan yang mengangkat posisi hidupmu dari dalam, bukan dari luar. Jika engkau merasakan bahwa akhir-akhir ini hidupmu terasa lebih terarah meski tidak semuanya sempurna, bersyukurlah dengan tenang. Itu adalah tanda bahwa engkau sedang ditempatkan di jalur yang lebih sesuai. Jalur yang tidak lagi memintamu untuk membuktikan diri lewat penderitaan. Jalur yang memungkinkan rezeki datang sebagai hasil keselarasan, bukan perlawanan. Biarkan pengangkatan ini berlangsung tanpa tergesa. Tidak perlu membandingkan prosesmu dengan orang lain. Apa yang sedang terjadi padamu sangat personal, sangat spesifik, dan sangat dijaga. Tuhan tahu persis di mana engkau berdiri, dan Ia tahu kapan waktunya engkau melangkah lebih jauh. Karena ketika gerak halus ini selesai menata posisimu, engkau akan menyadari satu hal dengan penuh ketenangan, bahwa hidupmu kini berdiri di tempat yang lebih tinggi, bukan karena engkau memanjat dengan paksa, melainkan karena engkau diangkat ketika batinmu telah siap menanggung tanggung jawab yang lebih luas. Bagian 5. Ujian terakhir sebelum engkau mantap di level finansial yang baru. Jiwa terpilih, sebelum sebuah posisi hidup benar-benar mengunci, selalu ada satu ruang pengujian yang tidak bisa dilewati dengan tergesa. Bukan ujian yang keras, bukan pula cobaan yang menjatuhkan, melainkan ujian yang sangat halus. Ujian ini tidak menguji kekuatanmu, melainkan kejujuran batinmu. Apakah engkau benar-benar siap hidup dengan standar baru atau masih diam-diam bersedia kembali ke pola lama ketika rasa tidak pasti menyentuh? Ujian ini sering datang bukan sebagai kehilangan besar, tetapi sebagai godaan kecil, godaan untuk kembali ke cara lama yang terasa lebih cepat, lebih mudah meski menguras, godaan untuk menurunkan batas hanya agar hasil terasa segera.
Pada titik ini, semesta tidak sedang menutup pintu melainkan menunggu pilihanmu. Pilihan yang akan menunjukkan apakah perubahan batin yang telah tumbuh itu benar-benar mengakar. Engkau mungkin merasakan keraguan yang datang tiba-tiba. Bukan keraguan yang menghancurkan, melainkan bisikan yang bertanya, apakah jalan baru ini sungguh aman? Dan pertanyaan itu wajar. Setiap kenaikan membawa ruang yang belum sepenuhnya dikenali. Namun jiwa terpilih yang telah melewati perjalanan panjang tahu satu hal. Rasa tidak pasti bukan alasan untuk kembali mengecilkan diri. Dalam urusan finansial, ujian ini sering muncul sebagai keputusan yang tampak sederhana tetapi menentukan arah jangka panjang. Apakah engkau memilih stabilitas yang lahir dari keselarasan atau kenyamanan sesaat yang mengulang siklus lama? Tidak ada jawaban yang dipaksakan, yang ada hanyalah cermin yang menunjukkan sejauh mana engkau telah mempercayai dirimu sendiri. Jiwa terpilih, perhatikan bagaimana tubuh dan batinmu merespons pilihan-pilihan ini. Pilihan yang selaras mungkin terasa lebih sunyi, lebih pelan, namun memberi napas yang lega. Sementara pilihan yang lama mungkin terasa cepat, namun meninggalkan kegelisahan halus. Tubuhmu tidak berbohong, batinmu tidak menipu. Mereka selalu memberi isyarat ketika engkau mendekati jalan yang benar bagi pertumbuhanmu. Secara spiritual, ini adalah fase penguatan niat. Tuhan tidak menurunkan seseorang ke level lama hanya karena keraguan sesaat. Namun Ia memberi ruang agar engkau melihat dengan jernih apa yang benar-benar engkau inginkan. Apakah engkau ingin hidup yang terus berputar atau hidup yang bergerak maju dengan tenang? Ketika niatmu jujur, semesta merespons dengan ketegasan yang lembut. Mungkin engkau merasa bahwa fase ini terasa lebih sepi. Tidak banyak tanda, tidak banyak kepastian. Ini disengaja, agar keputusanmu lahir dari kedalaman, bukan dari dorongan luar. Agar engkau memilih bukan karena janji, tetapi karena kesadaran bahwa batinmu telah siap memegang tanggung jawab yang lebih besar. Banyak orang gagal bukan karena tidak mampu, tetapi karena mereka tidak sabar menunggu penguncian ini selesai. Mereka kembali ke pola lama tepat sebelum hidup benar-benar menetapkan posisi baru. Namun engkau, jiwa terpilih, berada di titik di mana kesabaranmu telah ditempa. Engkau tidak lagi terburu-buru membuktikan apapun. Engkau hanya ingin berjalan dengan benar. Jika engkau mampu bertahan di fase ini tanpa mengkhianati kesadaranmu, sesuatu akan mengendap dengan sendirinya. Rasa mantap yang tidak bisa dijelaskan. Keyakinan yang tidak berisik. Dan dari situlah level finansial barumu mulai terasa stabil. Bukan karena hasilnya langsung besar, tetapi karena engkau tidak lagi tergoda untuk kembali ke bawah. Biarkan ujian ini berlalu seperti awan tipis. Jangan dilawan, jangan dipeluk terlalu erat. Ia hanya lewat untuk memastikan bahwa engkau siap tinggal di tempat yang lebih luas. Dan ketika ia pergi, engkau akan berdiri dengan rasa yang baru. Rasa bahwa hidupmu telah memilih arah, dan arah itu tidak lagi mudah digoyahkan oleh ketakutan lama. Bagian 6, stabilitas tidak lagi menjadi harapan melainkan arah hidup yang mulai nyata. Jiwa terpilih, ada perbedaan yang sangat halus antara berharap akan stabilitas dan hidup di dalamnya. Harapan selalu mengandung jarak, sementara stabilitas sejati terasa seperti tanah yang kokoh di bawah kaki. Pada fase ini, engkau mulai merasakan perbedaan itu. Hidupmu mungkin belum sempurna, namun ia tidak lagi terasa rapuh. Ada rasa bahwa apapun yang datang, engkau tidak akan kembali tercerabut seperti dulu. Stabilitas yang mulai hadir ini tidak datang sebagai keadaan tanpa tantangan. Tantangan masih ada, namun tidak lagi menggerogoti batinmu. Engkau menghadapi persoalan dengan napas yang lebih panjang, dengan pikiran yang lebih jernih.
Bukan karena masalah berkurang, tetapi karena posisi batinmu telah berubah. Engkau tidak lagi berdiri di tepi jurang, melainkan di tanah yang cukup luas untuk berpijak. Dalam urusan finansial, perubahan ini terasa sangat nyata meski tidak selalu mencolok. Engkau mulai memiliki ruang untuk merencanakan, bukan sekadar bereaksi. Ruang untuk memilih, bukan hanya menerima. Ruang untuk menata, bukan hanya bertahan. Ruang inilah yang dahulu engkau impikan, namun baru sekarang engkau benar-benar rasakan maknanya. Jiwa terpilih, perhatikan bagaimana kecemasan yang dulu sering muncul kini tidak lagi mendominasi. Ia mungkin masih datang sesekali, tetapi tidak lagi memegang kendali. Engkau bisa mendengarnya tanpa harus mengikutinya. Ini adalah tanda bahwa sistem hidupmu telah mulai seimbang. Ketika batin tidak lagi dikuasai oleh ketakutan, rezeki pun mengalir dengan lebih teratur. Secara spiritual, stabilitas ini adalah hasil dari penyelarasan yang panjang. Engkau tidak tiba di sini karena satu keputusan besar, melainkan karena serangkaian pilihan kecil yang konsisten. Pilihan untuk tidak kembali ke pola lama, pilihan untuk menghormati batas dirimu, pilihan untuk berjalan lebih pelan namun lebih sadar. Semua pilihan ini kini berkumpul menjadi fondasi yang kuat. Engkau mungkin menyadari bahwa cara pandangmu terhadap uang juga berubah. Uang tidak lagi menjadi sumber kecemasan utama, tetapi alat yang bisa diatur dengan lebih tenang. Engkau tidak lagi merasa dikejar, melainkan mengelola. Perubahan sikap ini sangat menentukan karena ia mengubah hubunganmu dengan kelimpahan. Dari hubungan yang penuh tekanan menjadi hubungan yang lebih bersahabat. Banyak orang tidak pernah sampai di fase ini karena mereka terus mencari lonjakan. Mereka ingin hasil besar tanpa fondasi yang matang. Engkau berbeda. Engkau telah melalui proses panjang yang membentuk ketahanan batin, maka stabilitas yang datang kepadamu tidak mudah runtuh. Ia tidak bergantung pada satu sumber atau satu keadaan. Ia tumbuh dari kesadaran yang telah mengakar. Jiwa terpilih, di fase ini engkau juga mulai memahami bahwa hidup tidak perlu selalu dipercepat. Ada irama yang tepat dan engkau mulai menari di dalamnya. Engkau tahu kapan melangkah, kapan menunggu, dan kapan membiarkan sesuatu berkembang tanpa campur tangan berlebihan. Kebijaksanaan ini adalah tanda bahwa engkau telah naik kelas, bukan hanya secara finansial, tetapi secara batin. Biarkan stabilitas ini menetap tanpa rasa bersalah. Engkau tidak perlu merasa bahwa hidup harus selalu sulit agar bermakna. Kesulitan telah menjalankan tugasnya. Ia telah membentukmu. Kini saatnya hidup memberi ruang bernapas, memberi rasa aman yang tidak rapuh, dan memberi dasar yang cukup kuat untuk melangkah lebih jauh. Karena ketika stabilitas mulai menjadi arah, bukan lagi sekadar harapan, engkau akan menyadari bahwa hidupmu telah memasuki fase yang berbeda. Fase di mana engkau tidak lagi mudah terguncang. Fase di mana engkau tidak lagi harus kembali ke level lama untuk merasa aman. Dan dari sinilah langkah terakhir menuju penguncian arah hidupmu akan terbentuk dengan sendirinya. Bagian 7. Hidupmu telah bergerak dan tidak lagi bisa kembali ke bentuk lama. Jiwa terpilih, ada satu titik dalam perjalanan hidup yang tidak ditandai oleh suara apapun. Namun dampaknya menetap selamanya. Titik ketika engkau menyadari dengan sangat tenang bahwa hidupmu telah bergerak terlalu jauh untuk kembali ke bentuk lama. Bukan karena engkau melarang dirimu untuk kembali, melainkan karena batinmu sudah tidak lagi mengenali ruang itu sebagai rumah. Perubahan ini tidak terasa seperti kemenangan besar, ia justru hadir sebagai penerimaan yang dalam. Penerimaan bahwa fase lama telah selesai menjalankan tugasnya, bahwa perjuangan yang dulu terasa panjang kini telah mengendap menjadi kebijaksanaan, dan dari kebijaksanaan inilah arah hidupmu mengunci dengan sendirinya tanpa perlu dipaksakan.
Pada fase ini engkau tidak lagi sibuk bertanya apakah engkau layak berada di level yang baru. Pertanyaan itu telah dijawab oleh perjalananmu sendiri. Setiap langkah yang engkau ambil dengan kesadaran, setiap batas yang engkau jaga dengan hormat, setiap keputusan yang engkau ambil tanpa mengkhianati batin, semuanya telah membentuk jawaban yang utuh. Engkau berada di sini karena engkau telah tumbuh. Dalam urusan finansial, penguncian ini terasa sebagai rasa aman yang tidak bergantung pada satu sumber. Engkau tidak lagi menggantungkan ketenangan pada satu hasil, satu proyek, atau satu keadaan. Ada kepercayaan yang lebih luas, kepercayaan bahwa selama engkau tetap selaras, hidup akan menemukan caranya sendiri untuk menopangmu. Kepercayaan ini bukan keyakinan kosong, melainkan hasil dari pengalaman yang telah diuji. Jiwa terpilih, perhatikan bagaimana cara pandangmu terhadap masa depan berubah. Engkau tidak lagi melihatnya sebagai ancaman yang harus ditaklukkan, melainkan sebagai ruang yang bisa diisi dengan tenang. Engkau tidak lagi terburu-buru memastikan segalanya, karena engkau tahu bahwa arah hidupmu telah jelas. Ketika arah jelas, kecepatan tidak lagi menjadi kecemasan. Secara spiritual, ini adalah fase integrasi. Semua yang telah engkau pelajari kini menyatu. Luka-luka lama tidak lagi memimpin keputusanmu. Ketakutan tidak lagi menjadi penentu arah. Engkau mungkin masih mengingat masa lalu, namun ia tidak lagi menarikmu kembali. Ia hanya menjadi penanda sejauh mana engkau telah berjalan. Banyak orang mengira bahwa tidak kembali berarti melupakan. Padahal yang terjadi adalah pemahaman. Engkau memahami mengapa fase lama harus ada. Engkau menghormatinya tanpa harus tinggal di dalamnya. Dan dari penghormatan inilah muncul kedewasaan yang membuat hidupmu tidak mudah goyah oleh nostalgia atau penyesalan. Hidupmu kini bergerak dengan ritme yang berbeda. Ritme yang lebih jujur terhadap batinmu. Ritme yang tidak lagi memaksamu membuktikan diri melalui penderitaan. Ritme yang memungkinkan rezeki mengalir sebagai bagian alami dari kehidupan, bukan sebagai sesuatu yang harus direbut dengan kelelahan. Jika suatu saat engkau menoleh ke belakang, engkau akan tersenyum dengan tenang. Bukan karena semua telah sempurna, tetapi karena engkau tahu bahwa engkau tidak lagi orang yang sama. Engkau telah melewati titik balik yang tidak banyak disadari orang lain, namun sangat menentukan bagi arah hidupmu. Biarkan penguncian ini berdiam dengan lembut. Tidak perlu diumumkan, tidak perlu dipamerkan. Ia bekerja paling kuat ketika dijaga dalam kesadaran yang tenang, karena hidup yang telah bergerak ke level baru tidak membutuhkan pengakuan. Ia hanya membutuhkan kesetiaanmu untuk terus berjalan selaras dengan apa yang telah engkau pahami. Dan sejak titik ini, jiwa terpilih, hidupmu tidak lagi menawar dengan versi lama. Ia berjalan ke depan, perlahan namun pasti, membawa engkau ke bentuk kehidupan yang tidak lagi bisa kembali mengecil, karena engkau telah belajar berdiri di ruang yang lebih luas dengan batin yang lebih dewasa. Jiwa terpilih kini biarkan semua yang telah mengalir sepanjang perjalanan ini berdiam sejenak di dalam dirimu. Tidak perlu engkau susun kembali dengan pikiran, tidak perlu engkau pastikan maknanya satu persatu. Ada pesan yang tidak bekerja di kepala melainkan di ruang yang lebih dalam, ruang tempat keheningan dan kesadaran saling bertemu tanpa kata. Di sanalah perubahan sejati selalu menetap. Apa yang telah engkau dengar bukanlah janji tentang masa depan yang jauh dan bukan pula hiburan bagi kelelahan sesaat. Ini adalah cermin yang diletakkan dengan lembut di hadapan batinmu agar engkau dapat melihat dirimu sendiri dengan lebih jujur, melihat sejauh mana engkau telah berjalan, melihat betapa banyak versi dirimu yang telah engkau lewati tanpa benar-benar menyadarinya. Hidupmu tidak berubah karena satu momen, tetapi karena serangkaian kesadaran kecil yang tidak lagi bisa diabaikan. Kesadaran bahwa engkau tidak diciptakan untuk terus mengecil demi bertahan.
Kesadaran bahwa rezeki tidak dimaksudkan untuk datang dengan rasa bersalah. Kesadaran bahwa stabilitas adalah hak bagi jiwa yang telah belajar setia pada prosesnya sendiri. Jika kini hatimu terasa lebih tenang, biarkan ketenangan itu tinggal. Jangan tergesa mengisinya dengan kekhawatiran baru. Jika masih ada getaran halus yang belum sepenuhnya diam, jangan berusaha memadamkannya. Itu bukan kegelisahan, melainkan tanda bahwa batinmu sedang menyesuaikan diri dengan ruang hidup yang lebih luas. Penyesuaian ini wajar. Setiap pertumbuhan selalu disertai proses pengendapan. Engkau tidak perlu tahu secara rinci bagaimana hidupmu akan bergerak selanjutnya. Engkau tidak dituntut untuk mengendalikan semua alur. Yang diminta darimu sangat sederhana, namun sangat dalam. Hadirlah dengan utuh. Hadirlah dalam pilihan-pilihan kecilmu. Hadirlah dalam cara engkau menghargai dirimu sendiri. Hadirlah dalam batas yang engkau jaga dengan tenang. Apa yang sedang mengalir ke dalam hidupmu tidak membutuhkan kegaduhan. Ia tidak datang untuk mengejutkan, melainkan untuk menetap. Ia tidak datang untuk membuktikan sesuatu kepada siapapun, melainkan untuk menopang hidupmu dengan cara yang lebih bersahabat. Ketika rezeki datang dari ruang seperti ini, ia jarang pergi dengan mudah. Jiwa terpilih, percayalah bahwa tidak ada satu langkah pun yang sia-sia. Bahkan langkah yang dulu terasa salah pun telah mengajarkan arah. Bahkan penundaan yang dulu menyakitkan pun telah membentuk ketahanan. Tidak ada yang terbuang. Semua telah dirangkai dengan rapi, bahkan ketika engkau merasa berjalan sendirian. Kini engkau berada di fase hidup yang tidak lagi meminta engkau kembali ke bentuk lama. Bukan karena masa lalu buruk, tetapi karena ia telah selesai. Dan ketika sesuatu telah selesai dengan tuntas, ia tidak perlu disesali. Ia cukup dihormati, lalu dilepaskan dengan tenang. Biarkan hidup bergerak dengan caranya sendiri. Biarkan engkau tumbuh tanpa membandingkan. Biarkan kelimpahan menemukan jalannya tanpa engkau paksa. Apa yang telah sejajar tidak akan saling menjauh. Apa yang telah ditinggalkan tidak perlu dipanggil kembali. Tarik napas perlahan, rasakan tubuhmu di ruang ini, rasakan kesadaranmu di saat ini. Disinilah hidupmu sedang dibangun, bukan di masa lalu, bukan pula di bayangan masa depan. Dan dalam keheningan ini, jiwa terpilih, izinkan dirimu percaya bahwa apa yang telah bergerak tidak akan kembali mengecil, bahwa apa yang telah naik tidak akan mudah jatuh, bahwa hidupmu kini berjalan di jalur yang lebih dewasa, lebih stabil, dan lebih selaras dengan siapa dirimu yang sebenarnya. Biarkan ini cukup, biarkan ini utuh, biarkan ini menjadi penutup yang tidak menutup, melainkan mengendap sebagai kehadiran yang tenang di dalam batinmu.